Segmen 2, elektrostatik dan magnetostatik. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari medan elektrostatik dan magnetostatik. Kata statik di sini diartikan bahwa medan E dan medan B tidak berubah terhadap waktu. Berikut adalah 4 persamaan yang mendasari perilaku medan elektrostatik dan magnetostatik. Perilaku medan-medan ini dituliskan secara matematis sebagai operasi turunan vektor terhadap medan. Jadi kita punya medan listrik E, ya seperti ini kita ingin tahu apa div-nya, apa curl-nya. Juga sama dengan B, medan magnet, kita ingin tahu apa div-nya, apa curl-nya. Kita akan membahas satu persatu makna fisis dari persamaan-persamaan ini. Pertama, kita akan membahas mengenai persamaan medan elektrostatik. Persamaan pertama yang merupakan divergensi dari E dapat diartikan secara fisis sebagai berikut. Ya, ini disebutnya persamaan Gauss ya, ini Pak Gauss-nya. Apa maknanya? Jadi kalau kita punya suatu muatan, ya distribusi muatan rho, maka dia akan membangkitkan medan listrik, ya, medan listrik E. Jadi kalau kita punya rho, baik itu dari muatan diskrit maupun muatan yang kontinu, kita akan membangkitkan medan listrik E. Medan elektrostatik itu adalah medan yang sangat-sangat khusus, ya. Medan ini memiliki divergensi yang dituliskan di persamaan Gauss ini, tetapi dia tidak punya curl, ya. Nah, secara fisik seperti apa? Maka bentuk medannya itu pasti menyebar seperti ini, ya. Misalnya yang biru ini adalah muatannya, ya, yang garis-garis merah ini adalah medannya. Dia ada besar, ada arah. Tapi karena dia punya divergensi, maka dia menyebar. Kenapa dia tidak melingkar? Karena dia tidak punya curl, ya. Jadi curl-nya ini 0, makanya medannya selalu menyebar. Jadi medan elektrostatik selalu bersifat menyebar. Kedua sifat ini menyebabkan vektor E itu dapat dinyatakan sebagai turunan dari suatu potensial skalar V. Ya, ini adalah salah satu teorema Helmholtz yang kalian pelajari kalau tidak salah di bab 1 kuliah medan elektromagnetik. Ya, jadi kata Helmholtz, kalau suatu medan medan vektor itu punya divergensi tetapi tidak punya curl, maka dia bisa dinyatakan sebagai turunan dari suatu potensial skalar. Ingat, skalar itu artinya dia tidak punya arah, ya, atau seperti ini, ya, kasarnya. Jadi vektor E ini bisa dinyatakan sebagai divergensi dari suatu potensial skalar. Ini sudah kalian pelajari di kuliah medan elektromagnetik, ya. Dan kita juga tahu dari kuliah tersebut bahwa jika sistem kita tidak memiliki suatu simetri, ya, maka lebih gampang menghitung medan ini, ya, dengan cara dicari potensial skalar dulu, ya. Kalau kita tahu potensial skalarnya ini kan cuma besaran 3 dimensi, ya, x, y, z, kita cari turunannya, kita akan dapatkan E, ya, dalam bentuk vektor. Tetapi kalau sistem kita simetrinya bagus, misalnya simetri bola, simetri tabung, ya, itu maka lebih mudah menggunakan hukum Gauss langsung, ya. Jadi kita punya relasi seperti ini. Nah, pada kuliah kita di elektromagnetik, kalian juga sudah mempelajari hubungan antara potensial skalar, ya, dengan rho ini adalah distribusi muatan, dan medan listrik, ya, dengan sangat-sangat detail, ya. Kalian sudah tahu bagaimana kalau punya rho mau tahu cari V, ada persamaannya. Dari V mau cari rho, ada persamaannya. Begitu juga dengan E, ya. Jadi secara prinsip, bila kita sudah mengetahui salah satu dari besaran ini, maka kita selalu bisa menghitung besaran lainnya. Walaupun tentu saja perhitungannya belum tentu mudah, tapi secara prinsip kita punya persamaannya, tinggal menghitungnya yang perlu semangat, ya. Jadi silakan refresh memori kalian mengenai relasi-relasi ini. Ingat selalu bahwa problem elektrodinamika adalah bagaimana mencari E. Jadi kita sebenarnya gula di sini, ya, tapi untuk keperluan lain kadang-kadang kita perlu rho, kadang-kadang kita perlu V, ya. Tapi secara prinsip 3 besaran utama ini selalu punya hubungan dan nilainya bisa dicari. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai medan magnetostatik. Medan B dibangkitkan karena adanya yang namanya arus tunak, ya. Arus tunak itu J ini adalah arus yang tidak berubah terhadap waktu, yang namanya arus tunak. Jadi kalau kita punya J, maka kita akan membangkitkan B, yaitu kata hukum ampere, ya. Ini Bapak sebelah kiri ini adalah Bapak ampere. Jadi kata dia kalau kita punya arus tunak, maka arus tunak ini akan membangkitkan medan magnet, ya. Tunak itu tidak berubah terhadap waktu, oke.
Kenapa? Karena curl dari B ada nilainya. Ya. Nah, medan ini seperti medan elektrostatik, ya, medan magnetostatik juga adalah medan yang sangat khusus. Ya. Medan ini memiliki curl dari persamaan ampere ini, tetapi dia tidak memiliki divergensi. Ya. Jadi kebalikannya medan elektrostatik. Elektrostatik katanya dia punya divergensi, tidak punya curl. Kalau medan magnetostatik, dia punya curl tapi tidak punya divergensi. Ya, artinya apa? Medan magnetostatik selalu curly, dia selalu berputar. Nah, dia sifatnya selalu berpusar seperti itu, ya. Dia tidak akan menyebar seperti medan apa tadi namanya? Elektrostatik, ya. Jadi tidak ada, katanya elektrodinamika klasik, tidak ada yang namanya partikel magnet, ya. Jadi kalau elektron itu kan dia medannya menyebar, kalau magnet itu tidak ada partikel padanannya karena medan magnet ini tidak bisa menyebar menurut persamaan ini, ya. Jadi dia selalu berpusar. Itu adalah medan magnetostatik. Nah, konsekuensi dari persamaan vektor seperti ini, jadi vektor yang punya curl tapi tidak punya div, kata persamaan Helmholtz, maka vektor B ini konsekuensinya dapat dinyatakan sebagai turunan dari suatu potensial vektor. Tadi kalau di elektrostatik, karena dia tidak punya curl tapi dia punya divergensi, maka dia bisa dinyatakan sebagai turunan dari potensial skalar. Kalau sekarang punya curl tidak punya divergensi, maka si vektor kita bisa dinyatakan sebagai turunan tapi dalam bentuk curl dari suatu potensial vektor. Ya, ingat, ini A adalah potensial vektor. Jadi dia punya besar, punya arah. Kalau V tadi, dia adalah potensial skalar, dia cuma punya besar saja, tidak ada arahnya. Nah, dalam kuliah elektromagnetik, kalian juga sudah mengetahui bahwa medan B dan A ini, ya, sama-sama sulit dihitung. Ya, terutama kalau kalian tidak punya simetri. Kalau kalian punya simetri, maka kalian bisa menghitung menggunakan hukum Ampere. Tetapi ketika tidak simetri, maka mau menghitung pakai B menggunakan hukum Biot-Savart maupun menggunakan vektor potensial itu sama-sama rumit, ya, karena dia dua-duanya B dan A ini adalah vektor. Sayangnya ini yang membuat sebagian besar mahasiswa ya sedikit trauma dengan medan magnet. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa, ya, memang seperti itu. Nah, sama seperti kasus medan elektrostatik, kita juga memiliki segitiga relasi untuk vektor arus, ya, arusnya bukan vektor, untuk medan magnet B dan potensial vektor A, ya. Jadi A, J, B kita juga punya relasinya seperti di kasus tadi elektrostatik, ya. Jadi kalau kita punya salah satunya, secara prinsip kita bisa menghitung mereka ini, ya. Walaupun ingat sekali lagi tujuan kita biasanya adalah mencari apa itu B, ya. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ini relasi tidak mudah, ya, tapi secara prinsip bisa dikerjakan asal semangat. Oke, itu tentang review magnetostatik dan elektrostatik, ya. Kita bertemu di segmen selanjutnya.